Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid dengan NIM 24241171. Pada video ini saya akan melakukan analisis data fiktif menggunakan SPSS dengan fokus pada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Tema yang saya gunakan adalah perbedaan kemampuan Microsoft Excel antara mahasiswa yang belajar melalui praktik langsung dan mahasiswa belajar melalui penjelasan dosen. Jumlah responden sebanyak 20 mahasiswa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah mahasiswa yang belajar melalui praktik langsung dengan kode 1. Kelompok kedua adalah mahasiswa yang belajar melalui penjelasan dosen dengan kode 2. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel kelompok dan variabel nilai. Langkah pertama adalah membuat variabel pada variabel view. Klik variabel view. Kemudian pada baris pertama, saya akan membuat variabel bernama kelompok. Selanjutnya pada kolom label, saya membuat variabel bernama metode pembelajaran. Kemudian pada kolom values, saya memasukkan kode kelompok yaitu 1 untuk praktik langsung. Kemudian tambahkan lagi kode 2 untuk penjelasan dosennya. Setelah itu klik OK. Kemudian pada baris kedua saya membuat variabel bernama nilai untuk menampung skor hasil belajar mahasiswa. Kemudian di kolom label saya membuat variabel bernama nilai Excel. Setelah itu kita klik data view. Selanjutnya saya akan memasukkan data responden ke dalam SPSS sesuai kelompok dan nilai masing-masing. Kita lakukan copy paste terlebih dahulu. Setelah selesai di input, langkah berikutnya adalah melakukan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian Explore. Setelah itu, variabel nilai saya pindahkan ke bagian dependent list-nya. Kemudian variabel kelompok saya pindahkan ke bagian factor list. Setelah itu klik plots. Kemudian saya mencentang pilihan normality plot twist test. Klik continue dan OK. Kemudian muncullah hasil uji normalitasnya. Berdasarkan hasil uji Shapiro-Wilk, nilai signifikan kelompok praktik langsung dan kelompok penjelasan dosen sama-sama sebesar 0,962. Karena kedua nilai lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan melakukan uji homogenitas dan uji hipotesis menggunakan independent sample t-test. Klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian Independent Sample t-test. Setelah itu, variabel nilai saya akan masukkan ke bagian tes variabel. Sedangkan variabel kelompok saya masukkan ke bagian grouping variabel. Setelah itu klik define groups, kemudian isi grup 1 sama dengan 1 dan grup 2 sama dengan 2. Setelah itu centang homogeneity of variance testnya. Klik OK.
Kemudian di hasil uji homogenitas berdasarkan output SPSS diperoleh nilai signifikan di bagian Levene test sebesar 1,000. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians kedua kelompok homogen. Oleh karena itu, hasil uji T yang digunakan adalah pada baris equal variance assumed. Kemudian selanjutnya saya membaca hasil uji hipotesis pada kolom seek to tail. Kemudian hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan Microsoft Excel antara kedua kelompok. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan kemampuan Microsoft Excel antara kedua kelompok. Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai seek to tail sebesar 0,001. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS, data yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas karena berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa varians kedua kelompok homogen. Kemudian selanjutnya, hasil independent sample t-test menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat perbedaan kemampuan Microsoft Excel antara kedua kelompok pembelajaran. Kelompok yang belajar melalui praktik langsung memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan kelompok yang belajar melalui penjelasan dosen. Demikian video analisis data fiktif menggunakan SPSS yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.